Selamat sore pemirsa, Anda tergabung dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kembali kami perbarui informasi Anda seputar perkembangan terbaru penanganan COVID-19 di tanah air. Pemirsa, di hari jadi TNI yang ke-76, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD berpesan agar para aparat keamanan dapat terus melanjutkan peran sertanya dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Selanjutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah mendata, saat ini 83% narapidana dan tahanan yang ada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Sulteng telah divaksinasi. Selain itu, pemerintah Kota Kendari juga terus menggencarkan vaksinasi khususnya pada kaum lansia yang cakupannya masih rendah. Adapun upaya yang dilakukan yakni dengan sistem jemput bola vaksinasi door to door atau ke rumah-rumah warga. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Mahfud MD menyampaikan ucapan selamat kepada Tentara Nasional Indonesia di hari jadi yang ke-76 Selasa 5 Oktober. Melalui video yang diunggah di akun Instagram resmi Polhukam RI, Mahfud juga menyampaikan sejumlah pesan bagi TNI, khususnya terkait peran serta lembaga tersebut selama ini dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Mengawal pertahanan negara dengan penuh setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berjuang untuk kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyat dengan semangat sabta marga dan sumpah prajurit. Teruskanlah kontribusi TNI di dalam menangani pandemi COVID-19. Kepada para prajurit, Mahfud berharap mereka selalu menjadi personel TNI dengan kualitas diri yang profesional, disiplin, militan, serta rendah hati. Hari ulang tahun ke-76 TNI diperingati dengan upacara resmi di halaman Istana Merdeka Jakarta Selasa pagi, yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Peringatan ini dimeriahkan dengan demonstrasi udara menggunakan sejumlah pesawat dan helikopter TNI. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Membentuk Arrowhead Formation serta melaksanakan manuver bombas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah mendata, saat ini 83% narapidana dan tahanan yang ada di lembaga pemasyarakatan lapas dan rumah tahanan rutan di Sulteng telah divaksinasi. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Lilik Suyandi, pada Senin 4 Oktober mengatakan, secara umum tidak ditemukan kendala terkait vaksinasi terhadap narapidana dan tahanan di dalam lapas dan rutan. Menurutnya, capaian 83% ini karena sebagian besar narapidana dan tahanan telah memahami pentingnya vaksinasi untuk menjaga kesehatan dan imunitas dari COVID-19. Secara totali kita sudah bergerak di angka 75 sampai ke 83% ya. Tinggal 4 lapas yang saat ini masih di bawah 50% ya. Nah, ini akan kita tingkatkan terus dan hari ini Lapas Palu juga melakukan vaksinasi kembali. Yang kemarin 2 kali sudah mencapai 56%, harapannya kita sudah bisa bergerak 72%. Karena juga tidak saja kesiapan kami, tapi juga dukungan ketersediaan vaksin juga menjadi Dalam hal ini saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Kalapas dan Rutan Donggala atas adanya kegiatan vaksinasi kedua ini. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Saat ini narapidana dan tahanan yang ada di lapas dan rutan di Sulawesi Tengah berjumlah sekitar 3.000 orang. Sementara untuk pegawai di Kemenkumham Sulteng, saat ini semua sudah menerima vaksinasi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Kendari mencatat hingga saat ini, warga Kendari yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 mencapai 58% dari target sasaran atau sekitar 154.758 orang.
khusus vaksinasi lanjut usia atau lansia di kota ini masih terbilang rendah dibanding kalangan masyarakat lainnya. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir pada Selasa 5 Oktober mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan vaksinasi lansia dengan menggerakkan seluruh jajarannya, mulai dari camat dan lurah hingga para Babinsa dan Babin Kaptipmas melalui sosialisasi di tengah masyarakat. Selain itu, salah satu upaya Pemkot Kendari untuk meningkatkan vaksinasi lansia yakni dengan sistem jemput bola door-to-door ke rumah-rumah warga. Segala upaya kita lakukan, kita juga sudah menghimbau kepada seluruh petugas di lapangan, camat, lurah, termasuk Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian aparat kita di lapangan, untuk kemudian door-to-door. Kalau ada masyarakat yang bersedia, kita jemput, atau bahkan mungkin petugas yang datang melakukan vaksinasi di lingkungan masyarakat. Secara keseluruhan, target sasaran vaksinasi di Kota Kendari sebanyak 265.147 orang. Terbagi atas tenaga kesehatan, petugas publik, kelompok lanjut usia atau lansia, masyarakat umum dan rentan, serta remaja atau kalangan pelajar berusia 12 tahun ke atas. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Sahrudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, jaga kesehatan dan imunitas tubuh Anda ya, tetap disiplin protokol kesehatan serta ikut dalam program vaksinasi agar pandemi di tanah air segera berlalu. Kami akan kembali menjumpai Anda dengan sajian informasi terkini lainnya dalam Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Sampai jumpa.